Di awal cerita diceritakan, tiba-tiba Pangmuling mencambuk orang tersebut. Ledakan! Cambuk panjang di tangan Pangmuling seperti ular panjang yang lembut dan menggelinding ke arah pria berbaju putih itu dalam sekejap. Begitu cepat, sehingga tidak ada yang sempat bereaksi. Di sekitar cambuk panjang, energi spasial yang menakutkan menyapu, langsung menutupi pria berbaju putih. Pria berbaju putih tidak menyangka Pangmuling benar-benar akan menyerangnya. Dan pupil matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Tanpa menunggu cambuk panjang di tangan Pangmuling membungkus pria berbaju putih itu, tiba-tiba sebuah sidik jari turun dan menampar keras cambuk panjang yang digunakan Pangmuling. Di saat kritis, terdengar dentuman dan cambuk di tangan Pangmuling terdengar langsung meledak dan cambuk panjang tersebut langsung terguling kembali oleh ledakan itu. Pria berbaju putih itu tertangkap oleh bayangan cambuk Pangmuling. Tubuhnya dicambuk dan digulingkan dengan keras, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Jika pria berbaju hitam itu tidak mengambil tindakan tepat waktu, pria berbaju putih itu pasti sudah terhempas oleh cambuk Pangmuling. Namun meski begitu, pria lainnya telah terluka parah dan napasnya lemah. Yang mulia, apa maksud Anda dengan ini? Pria berbaju putih itu jatuh ke tanah, buru-buru mengeluarkan pil dan menelannya, lalu menatap Pangmuling dengan kaget dan marah. Apa maksudmu dengan bertanya padaku? Apa maksudmu dengan apa yang aku tanyakan padamu? Pangmuling mencibir dan memandang pria berbaju hitam itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa selama aku membunuh orang ini, kamu akan memberiku kristal hitam, kamu akan memberiku kristal kosmik dalam jumlah yang berlipat? Kenapa kamu malah melakukannya? Kamu menyelamatkan pria itu dariku. Apakah kamu enggan memberiku uang? Pria berbaju hitam itu terkejut. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku dengan tipuan kecil ini? Pangmuling mencibir. Jika kamu berani menipuku, sekarang bahkan jika kamu tidak memberiku uang, aku akan membunuhnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Pangmuling memegang tongkat panjang di tangannya. Cambuk itu segera berubah menjadi ular spiritual dan dengan cepat melilit pria berbaju putih yang terluka itu. Saat cambuk panjang ini disapu, terdengar suara letupan dan cahaya muncul di antara langit dan bumi. Dunia ini adalah bayangan cambuk, seolah-olah ada tembok dewa tak kasat mata yang menghalangi seluruh dunia. Dalam situasi umum seperti itu, tidak peduli ke arah mana pria berbaju putih itu pergi, dia sepertinya terhalang oleh penghalang tak terlihat. Bahkan jika dia melewati penghalang tersebut, akan ada bayangan cambuk tak berujung di bawah kakinya, membuatnya tidak dapat melakukan apapun, melarikan diri dari bayangan cambuk. Hukum ilahi luar angkasa. Melihat larangan seperti itu, pria berbaju hitam terkejut dan berkata dengan heran, "Ini adalah rahasia tertinggi. Bagaimana Anda bisa menguasainya?" Pria berbaju putih dicambuk oleh cambuk yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi. Ekspresi Yan Yin juga berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, "Saudaraku, orang ini seharusnya sudah mengetahui kita sejak lama dan ingin membunuh kita." Saat suaranya jatuh, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh pria berbaju putih. Rune ini segera muncul dan membuat aura kuno memenuhi udara. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang tiba-tiba muncul dari zaman kuno. Begitu keberadaan kuno ini muncul di antara langit dan bumi, ia segera merobek segel bayangan cambuk yang digunakan Pangmuling, dan seluruh orang bergegas keluar. Saat pria ini bergegas keluar, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tampak jelas bahwa dia terluka parah lagi karena niat membunuh dari senjata energi spiritual Pangmuling.
Ledakan. Begitu pria berbaju putih keluar dari larangan, pria berbaju hitam di sampingnya juga langsung bergerak. Kamu jalang busuk. Tidak peduli bagaimana kamu melihat kekurangan antara dua saudara ini. Jika kamu dikejutkan oleh saudara-saudara kita hari ini, kamu akan mati. Sial, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan pria berbaju hitam. Pedang panjang ada di tangannya. Saat ini, pedang panjangnya diarahkan langsung ke Pangmuling, dan pedang panjang itu memancarkan cahaya dingin. Dalam suara tang, pria berbaju hitam itu menyemburkan cahaya pedang dari seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia akan berubah menjadi pedang raksasa. Mendengar ledakan yang keras pada saat ini, penglihatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang pria berbaju hitam. Pedang itu naik, turun, dan mendominasi keabadian. Dalam penglihatan ini, seluruh dunia sepertinya dimurnikan menjadi pedang yang tak terkalahkan. Pedang besar, pedang yang begitu besar sehingga bisa menghancurkan langit selamanya. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu sepertinya telah meleleh. Pedangnya membentang di antara langit dan bumi, dan pedang panjang di tangannya juga menyatu menjadi pedang tertinggi. Pada saat ini, apa yang dilihat Kincen bukan lagi pria berbaju hitam, melainkan pedang dan jalur pedang. Orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Kincen yang sebelumnya berdiri diam di samping, sekarang merasakan energi pedang yang diberikan oleh pria berbaju hitam dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Aura kendo pria berbaju hitam ini sangat menakutkan dan samar-samar bisa dibandingkan dengan leluhur pedang. Tentu saja dalam hal kultivasi, pria berbaju hitam ini jelas tidak sebaik leluhur pedang senior. Namun pria ini memiliki aura yang unik di alam semesta, memberikan ilmu pedangnya rasa mengalahkan segalanya. Saya melihat jalur pedang yang dilakukan oleh pria berbaju hitam itu menjulang tinggi seperti gunung. Sangat berat. Tampaknya puluhan juta gunung dan gunung dilebur menjadi pedang dewa. Jalur pedang ini sepertinya membawa beban yang tak terhingga. Suara klik terdengar. Pada saat ini, bahkan jika pria berbaju hitam belum bergerak, pedang beratnya yang tak terbatas telah menekan ruang di mana dia berada dengan suara klik, seolah-olah akan runtuh. Kekosongan tentu saja di dunia ini sangat padat, dan keterampilan pedang orang ini tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Tetapi perasaan itu membuat orang menghadapinya seolah-olah seluruh dirinya sedang ditekan oleh jutaan puncak dewa, membuatnya tidak dapat bergerak dan kesulitan bernapas. Bahkan suara klik tulang pun terdengar di telinganya, seolah seluruh tulang di tubuhnya diremukkan oleh pedang yang begitu berat. Wajah Pangmuling berubah jelek saat melihat ini. Saat ini dia tidak berani meremehkan musuh, bahkan berteriak, "Buka!" Bush, ketika suara ini jatuh seolah-olah sebuah dunia telah terbuka. Di atas kepala Pangmuling, sebuah portal muncul di atas kepalanya. Boom, boom, boom. Ketika Pangmuling membuka portal, dunia bergetar dan kemudian suara menderu terdengar. Dan langit menjadi hitam. Kincen mendongak dan melihat sebuah benua besar muncul di atas kepala Pangmuling. Benua kuno yang sangat besar ini memiliki air terjun surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan. Masing-masing air terjun surgawi terjalin oleh hukum tertinggi. Ketika hukum tersebut jatuh, ini seperti mengunci miliaran makhluk hidup di dunia. Benua kuno seperti itu dipenuhi dengan aura kuno yang tak terkalahkan. Sepertinya ada makhluk tertinggi yang duduk di dalamnya. Sepertinya hanya perlu turun sedikit untuk menekan para dewa dan iblis di langit dan menyegel dunia. Ledakan, kekuatan benua kuno ini dan pedang surgawi bertabrakan seketika membuat raungan yang mengejutkan, dan kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan. Saudaraku, kamu urus wanita ini, dan aku akan urus anak laki-laki itu. Ketika pria berbaju hitam berhadapan dengan Pangmuling, pria berbaju putih yang terluka itu berteriak dingin, berubah menjadi bayangan, dan langsung meraih Kincen. Jelas, dia berniat membunuh Kincen di tempat dengan satu cakar.